Halo Baramu. Sesuai janji saya di episode yang kemarin yang membahas tentang Qawwali, kita akan lanjutkan setelah ngopi bareng ya. Ayo kita seruput kopinya dulu. Ya, kita obrol santai aja ya, santai dan ringan gitu loh tentang kebanggaan Qawwali ini. Nah, di video sebelumnya, di episode Bara Pembangga yang terdahulu, yang saya liput langsung dari outdoor atau di luar ruangan, kali ini untuk episode keduanya tentang Qawwali Lacalu ini saya liput dari tempat kerja saya yang berantakan. Disinilah sepetak kecil ini saya memproduksi Tosanaji Steel atau Tonjis. Kita lanjutkan pembicaraan tentang Qawwali Lacalu itu ya. Nah, yang ini. Nah, kali ini saya akan membuat detailnya, bilahnya, detailnya tentang pamornya bagaimana, rakapengnya gimana gitu lah ya. Tapi sebelum itu, sebelum membuat detailnya, banyak yang bertanya bahwasanya, oh masa Badik jauh-jauh pesan ke Sulawesi gitu. Banyak yang bertanya itu, emang nggak bisa buat sendiri? Nah, di sini saya sedikit ya menjawab bahwa permasalahannya bukan bisa atau tidak bisa membuat sendiri. Itu bukan sesederhana itu, walaupun saya maker atau juru reka di Tosanaji atau di Parewa Besi ini, tapi masalahnya bukan bisa atau tidak bisa membuat. Rasa ya, kembali ke rasa dan kebanggaan bahwa mendapatkan suatu karya original itu beda rasanya. Mungkin gini ya, secara ininya teman-teman, bahwa fase saya ini sudah sampai di fase kebanggaan jika memperoleh atau bisa mengkoleksi dari maker atau juru reka atau Tuha Gusali yang saya anggap, saya percaya beliau bisa. Jadi itu kebanggaan bagi saya. Masalahnya bukan di bisa atau tidak bisa sekali lagi, tapi rasa bangga itu yang tidak bisa ditukar dengan saya membuat sendiri gitu. Jadi begitu saya mendapatkan beberapa karya dari mereka, dari para seniman, para juru reka, Tuha Gusali atau Panre di seluruh Nusantara, ya selama ini belum banyak sih, karena memang saya mendapatkan dengan ya swadaya pribadi ya. Saya sisihkan dari penjualan Tosanaji Steel yang saya jual, yang mesan ke saya itu saya sisihkan sedikit, saya kumpulkan sedikit-sedikit untuk saya maharkan untuk karya orang lain dengan tema ya tetap support pandai lokal, support pandai besi lokal, support maker lokal, lokal maker, support semuanya. Itu misi saya. Jadi maklum saja jika yang nanti di Bara Pembangga ini yang saya upload tidak terlalu sering, karena ya memang kemampuan saya untuk memahar karya-karya maestro di sana ya tidak tidak sebanyak para kolektor-kolektor lainnya. Jadi sedikit demi sedikit lah saya sisihkan. Oke, kembali lagi di rasa tadi ya. Rasa begitu saya mendapatkan suatu karya dari Panre atau Tuha Gusali dimanapun berada, yang saya seleksi sendiri secara pribadi dan layak untuk saya koleksi, itu rasanya beda sekali. Tahapan di batin dan pikiran saya itu sekarang tahapannya sudah hampir sama ketika saya mendapat sebuah keris kuno gitu loh, kebanggaannya.
Jadi walaupun baru karyanya, tapi rasa bangganya itu sama dengan saya mendapatkan keris kuno. Gimana ya, nggak bisa diucapkan kan. Baramu coba, yang suka barang kuno itu, setelah itu dapat sebilah pusaka tua atau apa yang unik, langka, atau yang disenangi, bangganya kan, wih gimana gitu ya. Nah, saya juga itu bangga. Sama dengan baramu yang lain, mungkin dapat barang dari lokasian, dari desa atau yang tua, terus difoto, dipajang di ini. Saya juga begitu. Makanya terciptalah bara pembangga itu. Jadi tahapan saya mengkoleksi walaupun baru itu bangganya sama dengan saya ketika saya mendapatkan barang kuno zaman dulu. Pada saat jadi maker, saya belajar tempa, belajar membuat. Akhirnya saya merasa punya kebanggaan akhirnya jika saya mendapatkan karya dari empu atau karya dari Tuhagusali, Pandre yang lain. Nah itu bedanya di situ. Jadi tidak lagi tua baru menurut saya. Jadi kebanggaan itu sudah melewati tahapan, melewati sekat tua atau baru. Tidak lagi menghakimi baru, ya itu barang baru. Saya sudah tidak ada di fase saya sekarang ini, sudah tidak ada penghakiman, oh itu baru, itu tua. Itu loh yang rasa saya, bangganya sama. Mungkin sama dengan orang-orang zaman dulu, yang mana tercatat dalam naskah-naskah kuno, bagaimana bangganya orang mesan ke empu A, empu B gitu loh. Mungkin di situ fasenya, bagaimana Ken Angrok, dalam kisah Ken Angrok, Ken Dedes itu, Ken Angrok direkomendasi oleh bapak angkatnya untuk memesan sebuah pusaka ke Pu Gandring, direkomendasi sampai Angrok pun memesan ke beliau, walaupun di belakang hari terjadi diskusi dan cekcok seperti di naskah Pararaton itu. Mungkin saya enggak bercara tentang Angrok itu ya. Di lain kesempatan mungkin saya akan buatkan video khusus tafsir saya terhadap keris gandring itu. Tapi nanti mungkin. Oke. Nah, kembali ke situ. Jadi mendapatkan kawali ini, bangganya sudah sampai di tahapan itu saya. Semoga nanti saya akan memahar dari beberapa maker Tuhagusali, Pandre di seluruh Nusantara yang listnya saya sudah ada. Saya akan coba satu-satu nanti untuk saya koleksi dan saya banggakan ke halayak luar. Oke, itu sedikit dari saya pengantarnya. Sekarang kita kembali ke topik Kawali Lecalu karya Pandre Suwardi dan Pandre Riduni, juga Pak Pandre Lemang, Pandre Aris. Terima kasih banyak. Inilah bentuk penghargaan saya, dan sekarang kita lihat detailnya.